Oke, recording ya. Kita mulai. Terus saya tampilkan lagi. Ini kemungkinan nanti kalau misalnya off 40 menit, rejoin aja ya. Rejoin sekali lagi nanti saya buatkan lagi untuk roomnya. Nah, ini nanti kalian boleh cek ya. Atau boleh gunakan untuk deteksi berita hoax walaupun masih versi beta 1. Tapi insya Allah nanti berikutnya ada perkembangan atau ada dikembangkan berikutnya. Ini udah dipresentasikan di Badan Cyber Sandi Negara ya, Badan Cyber Sandi Negara Republik Indonesia. Alhamdulillah mereka interest, terus juga udah dipresentasikan juga di Jabar Hoax ya, Jabar JSH, Jabar Cyber Hoax yang ada di Jabar. Nah, riset interest saya itu di network security atau cyber security, karena kemarin pengolahan data untuk deteksinya itu menggunakan kombinasi mesin learning dan manual. Akhirnya otomatis ya juga saya kecemplung di mesin learning, big data udah jelas. Terus karena deteksinya menggunakan teks, akhirnya text processing menjadi bagian dari interest system untuk interest dari riset yang saya kerjakan. Ini perkenalan aja. Terus riset ini riset disertasi S3 saya, walaupun belum sidang, mohon doanya dari kalian agar dipermudah dan dilancarkan untuk sidang dan studi PhD saya ya. Semoga segera bisa di approve draft disertasinya dan bisa segera sidang segera itu ya. Mohon doa dari semuanya. Nah, terus ini ada standar ya. Akademik Dishasnas ini harus saya jelaskan juga untuk kejujuran pada saat kita ada dimanapun sih sebenarnya. Cuman karena kita sekarang lagi perkuliahan ya berarti di akademik lah ya. Kalau di akademik itu lebih ke kayak contek, plagiat, pemalsuan itu standar diusahakan dihindari gitu ya. Kalaupun misalnya kalian mengcopy paste ya ditampilkan reference-nya, source-nya dari mana gitu ya. Dan diharapkan kalau misalnya ngambil artikel itu jangan sampai blek-blek mindahin artikel orang lain terus ganti jadi nama kita gitu ya. Itu mungkin anak SMA mungkin masih seperti itu. Kalau di kampus itu udah pelanggaran plagiat, itu bisa langsung dan bisa tidak lulus gitu ya. Jadi kalaupun mau ngambil artikel, ambil dari 4 artikel. Jadi 25% berarti kan kalian mengcopy itu masih boleh 25%. Jadi dari 4 artikel atau dari 5 artikel itu boleh kalian ambil, dan kalian referenskan, cantumkan referensinya, source-nya itu dari mana ya. Kalau kuliah sih tanda tangan ya, jadi masing-masing harus paham, jangan maksa temennya nitip tanda tangan dan jangan mau juga di menandatangani, karena dua-duanya adalah akan mendapatkan punishment kalau ketahuan. Jadi temennya jangan sampai memberikan beban sama temennya yang lain untuk bisa nandatangani gitu, nggak usah, biarin jujur dijelaskan kepada dosennya apapun kondisinya, itu lebih baik daripada terus bohong dan bohong gitu ya. Cheating juga sama sih, penyontekan sampai kayak fotokopi itu apalagi ya, itu pasti langsung blacklist, jadi ini dihindari. Kompetensinya mata kuliah PTI ini mata kuliah standar untuk memperkenalkan teknologi gitu ya. Cuman harapan saya sih kalian pasti udah kerja ya rata-rata, nanti pasti varian kerjanya mungkin ada yang fokus di bidang IT gitu ya, atau juga ada yang mungkin D3-nya pernah IT juga terus tinggal lanjutkan extension. Terus saya nggak tahu apakah memang betul-betul viewer dari SMA, tapi harapan saya sih akhir perkuliahan itu kalian bisa bikin game sederhana, drag and drop. Ini saya anggap kalian mahasiswa reguler ya, yang memang baru first ikut kuliah gitu. Tapi saya nggak tahu di belakangnya apakah ada yang sudah pernah kuliah D3 terus ngambil extension, ataukah yang memang udah terbiasa bekerja di bidang IT gitu ya. Tapi memang harapannya bisa bikin game drag and drop. Kalau misalnya mau lebih dari drag and drop juga boleh. Tapi karena saya ini anggap kalian semester 1, jadi pengenalan program aplikasi sederhana aja, tapi berbasis drag and drop. Nanti saya perlihatkan beberapa program yang bisa
kalian gunakan dan bisa kalian pilih ya. Jadi pemahaman tentang internet, informasi digital, algoritma pemrograman, big data, keamanan komputer, yaitu nanti akan bahasan kita semester ini. Nah, referensinya beberapa buku ini udah mungkin kalian lihat di video juga. Ini pengantar teknologi, generasi marmata, itu bisa jadi panduan. Atau pengantar algoritma dan pemrograman. Ini diktat kuliah atau Stalling William, ini untuk komputer, organisasi, dan arsitektur, ini bisa digunakan juga beberapa. Tapi intinya nanti kalian dapat sih mata kuliah Orkom, mata kuliah algoritma itu dapat. Mata kuliah Jarkom, jaringan komputer itu dapat juga. Ini diambil untuk keseluruhan. Nah, materi-materi apa aja yang akan kita pelajari semester ini? Salah satunya adalah pengenalan hardware, software, pengenalan dasar lah ya untuk perangkat teknologi. Terus storage, media memori ya. Terus representasi bilangan, ada sedikit berhitung untuk konversi bilangan dari heksa ke desimal, oktal gitu ya, ke heksadesimal. Ini nanti ada sedikit hitungan. Dan sebelum UTS adalah tugasnya membuat animasi dengan menggunakan Scratch. Jadi nanti kalian buka aplikasi Scratch, nanti bisa login dan buat animasi apapun itu yang bergerak gitu ya. Mau dia mau maju, mundur, jalan gitu ya. Itu nanti boleh kalian coba pakai Scratch. Nah, setelah UTS nanti kita masuk ke algoritma pemrograman, jaringan komputer, big data, internet, dan keamanan komputer. Nah, baru nanti tugas akhirnya adalah membuat game interaktif dengan menggunakan aplikasi game drag and drop. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk materi kita? Masih belum ya? Kalau masih belum saya lanjut sedikit lagi. Nah, tugas di di kuliah daring kita itu kita punya 4 penugasan ya. Itu di minggu keempat, minggu ke-6, setelah UTS itu minggu ke-10 dan minggu ke-12. Nah, minggu keempat itu tugas 1. Ini membuat animasi dengan Scratch tadi ya. Nanti setelah itu baru di minggu ke-6 sebelum UTS ini membuat proposal program game drag and drop tersebut. Nah, nanti di sini kan ada 10. Kalian boleh copy ini nanti ya. 10 free game developer tools yang bisa digunakan. Kalian pilih salah satu. Jadi setelah malam ini kalian ceklah satu-satu gitu ya, mau pakai aplikasi yang mana nanti untuk bikin game. Dan cepat pilih dan cepat tentukan pakai aplikasi apa, karena nanti diajukan ke saya untuk tugas besar. Jadi tugas besar kalian itu ini ya, di tugas 4 digabung. Tugas besar kalian tuh membuat project bikin game tersebut. Ini juga sebagai pengganti nilai UAS. Jadi kalian nggak ada UAS tertulis, tapi UASnya dalam bentuk presentasi dan laporan pembuatan game ini. Gitu. Nah, tugas 3-nya tadi kan udah nih bikin latihan dulu pakai Scratch, terus dari itu kalian coba aplikasi-aplikasi, baru nanti tentukan mau pakai program apa. Setelah udah pakai, baru kalian tentukan skenario nya. Oh, saya mau bikin program ini nih Bu, itu di tugas 3. Itu udah jadi, di proposalnya udah jadi. Saya mau pakai program misalnya Construct, atau Bu saya mau pakai Unity misalnya gitu ya. Terus bikin skenario nya seperti apa, akan ada misalnya 1 pahlawan atau 2 pahlawan, akan ada beberapa musuh, akan ada beberapa poin yang bisa jadi poin tambahan, terus dia misalnya dikasih nyawa 5 misalnya, terus dia ada scoring, terus dia ada urutan scoring, itu kalian jelaskanlah di proposal, di tugas selanjutnya. Nah, baru nanti setelah di tugas 4 itu baru nanti presentasi, dipresentasikan kepada saya untuk tugas dan laporan akhirnya. Itu bikin 4 lembar aja halaman, 4 lembar halaman penulisan tentang misalnya pembuatan game Minecraft gitu ya, atau pembuatan game Mario Bros dengan menggunakan Construct 2 misalnya gitu ya, menggunakan metode apa. Nah, bentuk laporan nanti berbentuk jurnal atau paper atas nama kalian. Nah, berikutnya kalau ada tugas-tugas bikin paper, kalian tinggal kasih tugas ini saja. Ini sudah jadi nilai value yang baik buat kalian. Begitu. Selanjutnya, ini yang terakhir ya, tentang penilaian. Penilaian pada kuliah daring, ini bobot besarnya ada di kuis dan tugas serta forum. Ini 40% itu ada di perkuliahan daring kalian. Jadi kalau misalnya forumnya rajin reply,
Kalau misalnya rajin nanya, terus temennya nanya, kalian jawab. Karena kan sifatnya student center learning, jadi silakan ketika temennya ada yang bertanya, kalian aktif aja gitu. Kalau selagi masih di on the track, saya tidak akan luruskan, tidak akan komen. Tapi kalau misalnya ada yang mau saya tambahkan atau misalnya ada yang kurang tepat, nanti saya tambahkan. Jadi silakan dikelola kelas kalian di forum. Terus ini forumnya akan kelihatan keaktifannya nanti. Kuis dan tugas juga diusahakan jangan telat ya. Karena kalau saya rubah atau misalnya ada yang, Bu, saya belum kuis atau belum mengumpulkan tugas tuh, kalau saya rubah kalau saya rubah tanggalnya, mundurkan atau di reset itu temennya, karena kan sifatnya pilihan ganda ya temennya yang udah ngerjain itu jadi ke reset juga, jadi harus sama-sama bareng eh, ngulang lagi gitu. Jadi kasihan temen yang udah mengerjakan. Jadi diusahakan kuisnya di hari-hari sebelum hari Kamis, atau karena ini kelas karyawan mungkin saya set sampai hari Sabtu lah ya, atau hari Minggu deh buat kalian yang kelas malam, apa khususnya yang Sabtu saya set sampai hari Minggu agar bisa mengerjakan di batas hari Minggu. Cuman memang di hari Minggu itu biasanya traffic jaringannya, karena uh, Jumat, Sabtu, Minggu itu agak traffic karena satu Jumat rekap untuk kehadiran mahasiswa. Hari Minggu itu rata-rata minggu malam tuh suka bad network, itu karena dosen juga pada upload modul kan tiap hari Minggu malam itu biasanya agak penuh jaringannya. Jadi diusahakan jangan di Jumat, Sabtu, Minggu kalau saran saya. Jumat siang masih oke gitu, tapi kalau udah malam tuh rekap kita juga nge-rekap kan, saya juga ngupload, dan beberapa dosen juga ngupload pada saat yang bersamaan tuh, khususnya minggu malam tuh beberapa kali report bad network begitu. Jadi kalian hindari kalau bisa di hari-hari Selasa, Rabu itu boleh dikerjakan biar tenang ya. Jadi diusahakan dilengkapi reply di forum, mengerjakan kuis dan tugasnya. Dan biasanya kalau ada tugas di pertemuan 4, biasanya kuisnya saya off kan. Jadi tetap kalian hanya mengerjakan fokus di tugas. Bedanya kalau kuis kan pilihan ganda, kalau tugas biasanya dalam bentuk artikel atau assignment file yang dilampirkan. Oke, ada pertanyaan untuk kuliahnya? Ini Bu, apa buat proyek besarnya yang bikin game? Mm-mm. Apa dari software yang terlampir, semisalnya kita menggunakan aset-aset yang tersedia template, nggak apa-apa Bu? Apa harus benar-benar dari scratch? Aset pakai yang ada aja nggak apa-apa. Mau ditambahkan Pakai komponen kalau paket peta misalnya, juga apa-apa ya? boleh sih sebenarnya, apapun yang software yang mau kalian gunakan boleh. Mau yang non drag and drop juga boleh misalnya gitu ya. Tapi kalau yang scratch yang awal pakai scratch aja, pakai aset yang sudah ada aja. Fungsinya apa? Mungkin untuk yang baru masuk ke IF, yang belum tahu coding, sebenarnya untuk menarik minat kalian terhadap program, bahwa program itu menyenangkan gitu ya. Jangan sampai pas di awal perkuliahan langsung dikasih algoritma langsung keriting gitu ya, terus langsung bilang bahwa kayaknya saya salah jurusan deh. Nah, jangan sampai kayak gitu, karena IF itu menyenangkan gitu kan. Jangan dilihat programnya yang bikin keriting, tapi lihat yang lain-lainnya, banyak yang bikin menyenangkan, ada desain grafis ya, ada network security, itu semua menyenangkan. Nanti tinggal passion kalian ada di mana, silahkan dipilih. Tapi kalau misalnya belajar program memang wajib logiknya kalian harus dapat itu kan, tapi nggak harus 100% semua jadi programmer gitu ya, yang melotok yang di luar kepala, yang ngetiknya sambil nggak kelihatan gitu, nggak juga harus kayak gitu gitu. Ini balik lagi kalian sukanya, passionnya di mana, silahkan. Jadi jangan sampai kayaknya saya salah jurusan deh gitu kan, terus ketemu lagi sama kalkulus gitu ya, kalkulusnya ada 1 sampai 2 3 gitu. Nah itu apa, nggak semua kayak gitu juga. Ini kayaknya saya khawatir 40 menit lagi ini saya mati deh. Itu udah berapa menit nih? Kayaknya terbatas ya yang 40 menit. Ini nanti kalau mati saya kasih lagi link baru aja ya. Nggak apa-apa ya? 10 menit, Oke Bu. Bu. Berapa menit lagi nih? Sisa 10 menit. 10 menit lagi. Nggak apa-apa, nanti saya kasih link baru aja karena 40 menit kurang. Ada pertanyaan yang lain? Jadi boleh dikembangkan. Tapi kalau yang awal animasi pakai script itu aja pakai, tapi kan nanti pada saat pembuatan tugas besar, kalau yang udah jago bikin program mau pakai Unity campur sih boleh, nggak apa-apa. Mau pakai aset yang sudah ada nggak apa-apa. Memang tugasnya apa, memudahkan kalian untuk memahami logik dari suatu program tuh apa yang diperlukan.
Jadi kan kalau pakai aset biasanya terbatas ya. Suka ada yang bilang, Bu, kok kalau pakai aset saya jadi nggak bisa mengurutkan skor gitu kan ya. Hanya bisa menampilkan aja gitu, nggak bisa ngurutin siapa yang paling tinggi ada di atas. Nah, itulah nanti berikutnya kalian pentingnya belajar program sehingga nanti dikombin. Gimana caranya dia agar dia bisa sorting nilai. Seperti itu. Namanya Aryo. Aryo ya. Boleh yang lainnya? Ada Aryo. Aryo kerja di mana, Aryo? Saya untuk sekarang masih kerjanya digital printing percetakan. Oke, udah belajar programming sebelumnya. Dulu sih waktu tahun 2018 saya sempat pegang Unity juga, Bu. Buat Agate Studio untuk Wah, udah bisa. satu time comics. Berarti udah kenal Ya cuma ya. one time comics doang sih. Ya nggak apa-apa, yang penting udah kenal. Yang belum nih teman-temannya pasti ini apa, si ibu tenggung apa. Kadang kan suka gitu ya. Dibuka aja nanti di dalam slide itu saya kasih nanti slide-nya kalian bisa klik ada link yang bisa kalian pilih mau pakai program yang mana kalian coba-coba satu persatu dicoba yang menurut kalian paham sampai bisa bikin kayak RPG Maker itu juga bisa kalau misalnya pengen bikin. Nanti jangan terlalu lama milih ya, jangan terlalu lama milih sehingga waktunya sudah habis kalian masih bingung sih mau pakai program yang mana. Cepet pilih saya mau pakai konstruk, saya mau pakai RPG Maker gitu ya. Karena waktu tuh nggak terasa. 6 minggu itu cepet banget rasanya. Jadi beberapa mahasiswa saya keteteran itu udah di deadline terakhir proposal harus disebutkan masih bingung sih pakai yang mana ya gitu karena terlalu banyak milih. Jadi langsung tentukan ketika udah melihat satu-satu singkat langsung pilih aja tentukan mau pakai yang mana gitu. Tapi ini untuk menarik minat kalian bahwa memang IF itu menyenangkan. Ada pertanyaan yang lain? Saya Bu, untuk Scratch itu mirip Construct atau kayak gimana ya Bu? Scratch mah bikin animasi. Oh animasi. Bikin animasi kondisi bendanya kan nanti suka ada asetnya sudah ada kalau bikin ya dia mau maju atau mundur berapa derajat gitu kan. Bikin animasi bergerak sih sebenarnya. Kalau game drag and drop itu sama juga sih dia ada aset tapi dia sudah ditentukan apalagi kayak RPG Maker. Di sini kan ada yang pasti suka kan bikin game RPG Maker. Kalau ada yang suka RPG Maker berarti kalian harus bikin skenario cerita dulu karena nanti di sana udah otomatis ada mau pakai gambar background yang mana gitu nanti akan udah ada ceritanya gitu gambarnya itu tinggal pilih-pilih masukkan aja nanti jalannya kemana ketika jalan ini kita mau simpan di situ musuhnya atau enggak gitu kan atau di sini ada apa nah itu RPG Maker kemarin beberapa student saya itu ada yang bikin sangat menarik sih, cuman memang agak rumit karena dia harus berimajinasi ya. Imajinasi satu dia harus bikin skenario yang menarik gitu kan. Itu sih tantangannya, tapi hasilnya memang kalau menurut saya sih memuaskan. Tapi macam-macam sih ada yang bikin game Mario Bros atau ada yang bikin game mobil-mobilan gitu ya. Sederhana yang penting logiknya kalian dapat bahwa program tuh butuh perintah jalankan, ya, tidak, berhenti. Kan itu aja. Di if itu hanya ada 3 logik. Yes, no gitu atau then else udah itu aja. Apalagi program itu hanya 3 aja perintahnya. Sangat yang paling sulit di program adalah gambar atau desain background serta gambar aset-asetnya itu harus menarik. Nah, kalau gamenya sedikit bentuknya nggak menarik kan. Tapi kalau logic, game tuh paling sederhana karena dia hanya jalan ketika dia berhasil dia akan teruskan, dia kalah dia akan off berhenti kan atau then else selain daripada itu dia ada pilihan yang lain itu aja jadi program di pembuatan game itu sangat sederhana yang beratnya di game itu desainnya itu aja sih karena harus menarik ini kalau nggak menarik garing. Oke ada lagi yang mau ditanyakan kalau Martin Suara saya, kasih link yang baru ya gimana suara saya kedengeran gak Bu? oh Gunawan boleh Gunawan ya Ya, ya saya tuh kan ini benar-benar awam ya Bu, belum pernah IT, teknik informatika ini. nggak Kadang apa-apa kayak tadi ngomongin itu saya nggak ngerti nggak gitu. paham Ya awalnya harus kemana dulu gitu oh referensinya. enggak
Awalnya kamu Saya belajar bener. bikin script juga itu udah insya Allah pokoknya setelah mata kuliah PTI Oh, harapan saya kalian confidence. Insya Allah. ya karena Makanya kalau kayak minder gitu, Bu. nggak apa-apa, Minder, itu bukan minder masalah itu, Gunawan aja, kayak masalah semua temennya di sini. ya Sorry kalau betul, Bu. bahasa saya teknik banget, nanti lama-lama juga mengikuti. Yang asalnya Siap, Bu. misalnya apa bilang triple W www nanti udah nggak lagi deh pasti. Baik, Bu. Nanti Mohon lama-lama bimbing mengikuti. Tenang aja, slow slow. Yang itu lain. aja deh, Bu. Makasih. Tapi kalau yang pasti kalian di sini pemain game semua, saya yakin. Makanya saya kasih interest dengan game itu pasti kalian pemain game semua, minimal cara bermain game logikanya kalian udah punya, tinggal ayo kalau bikin sendiri gimana, nah gitulah. Ya, Bu. Betul. Yang lain? Yang lain? Ada yang tanyakan lagi sebelum kita masuk ke materi? Mau nanya, Bu? Ya boleh. Namanya siapa? Salaman, Bu. Salman, nanya apa? Itu kalau pakai Scratch itu ada minimal laptop gitu nggak, Bu, speknya? Maklum lah, laptop saya sedikit kentang ini, Bu. Setahu saya itu bisa kok, laptop sederhana juga. Yang penting dia udah bisa, udah ini selama-lamanya laptop masih berapa giga? 2 kan? 8. Wah, udahlah. Udah ya? Udah bisa, dia 4 juga udah masuk. 4 juga udah masuk. Memang sih multimedia Ya, kendalanya memang di spek, tapi 4 udah bisa kok. udah. Saya pernah ngecek di tutorial YouTube Unity gitu sedikit berat gitu. Saya lihat, oh Unity ini mah. berat. Iya, Unity makanya saya, Iya, kalau Unity memang berat. Unity 4 minimum gitu ya, dan itu memorinya harus besar. iya, itu udah mobil 4 itu setengahnya. sekarang udah harus 8, Bu. Oh, 4 harus di 8. versi sebelumnya udah gak kuat. Di 4 udah nggak Gila. kuat ya. Saya bingung, malahan saya udah lama nggak tahu spek Windows itu berapa sekarang, 8 ya minimum atau 4? Saya udah lama. Sekarang disarankan video graphic card-nya harus 2 GB, Ether itu seri GT 420 ke bawah masih oke. Karena reading speed-nya yang Unity versi sekarang itu ya mulai berat. Bahkan untuk loading aset aja dia udah berapa ratus megabyte itu. Ngap ya. Kasihan, sesak napas. Iya, Bu, sekarang apa saya? Apalagi cuma bermodalkan Intel HD grafik doang. Ya, berdoa aja semoga semester depan bisa upgrade laptopnya. Amin. Kasih rezeki ya. Selalu terus jangan patah semangat, terus positive thinking. Insya Allah diniatin yang baik, insya Allah dikabulkan. Asal kita terus ikhtiar dan jangan lupa berdoa, gitu ya. Karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Yang kalian anggap mungkin nggak mungkin menjadi mungkin. Terus yang kalian anggap, Bu, saya nggak ngerti, Bu, ngomong apa, nanti insya Allah semester depan udah ngerti semuanya. Ya. Dimudahkan semuanya, dilancarkan ya, dimaksimalkan ikhtiar kalian dengan doa, semoga lancar terus, nggak ada kendala, kalaupun ada sebentar aja langsung balik lagi normal gitu. Pokoknya harus tetap think positif. Terus ini berkelompok ya, kalian bikin berkelompok, satu kelompok itu 3 orang. Kita pindah room ya, kayaknya ini udah mau habis nih, last 10 minute. Oke. Bu. Ya. Oke, Bu. Oke, sebentar. Oke, Bu. Tapi ini masih belum mati. Upgrade. Nggak bisa dia. Saya matikan aja dulu ya, daripada nanti mati sendiri. Saya off-kan dulu yang sekarang. Kita